I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Nemu yang datang itu pun langsung marah-marah sama mereka berdua. Nemu berkata, "Kalian berdua, sekarang bukanlah waktu untuk bertengkar." Mendengar itu, mereka berdua pun sangat kaget karena di sini kan mereka untuk bersaing. Namun tiba-tiba wujud sempurna dari Stella dan Fox pun telah berakhir. Mereka pun kembali ke wujud asli mereka. Dan kemudian Stella marah-marah sama Nemu. Stella berkata, "Nemu, ini gara-gara dirimu. Jangan menghalangi kami." Nemu yang mendengar itu pun jelasin, "Aku di sini untuk memisahkan kalian dan aku dikirim menggunakan sihir." Mendengar itu, Fox sama Stella pun jelasin kalau mereka nggak lagi bertengkar, tapi lagi bertanding serius. Tiba-tiba, Nemu pun saat itu mengarahkan kakinya ke arah Stella yang lagi ngamuk-ngamuk, yang bikin Stella pun merasakan sakit di wajahnya. Nemu pun kemudian berkata, "Mau berantem atau enggak, aku nggak peduli hal itu. By the way, Tuan Carrion masih baik-baik aja, dan sebuah pertemuan penting saat ini sedang dimulai." Mendengar itu, Fox pun kaget banget karena Tuan Carrionnya masih baik-baik aja. Nemu pun saat itu berniat untuk menjelaskan semuanya sama Fox. Namun tiba-tiba Fox saat itu sangat terkejut melihat sesuatu yang ada di atas langit. Bahkan pertarungan besar pun saat itu berhenti karena muncullah Charybdis tepat di atas langit. Fox, Stella, dan Nemu yang melihat itu pun kaget banget karena mereka merasakan gelombang energi yang sangat mengerikan dari makhluk itu. Para pasukan Clement yang tidak lain adalah Alvaro dan teman-temannya itu pun langsung meminta semuanya untuk mundur dan membantu orang-orang yang tidak bisa bergerak. Pasukan Eurasiania yang panik itu juga berkata hal yang sama dengan pasukan Alvaro. Mereka harus membatalkan perang dan membawa orang sejauh mungkin dari tempat ini. Para pemuja naga pun saat itu bersedia membantu penyembuhan. Stella yang kesal itu pun langsung berniat menuju ke arah Charybdis. Stella berkata, "Makhluk seperti itu, biarkan aku saja yang mengajarnya." Fox yang melihat Stella itu pun jadi panik dan langsung menarik kera baju Stella sambil berkata, "Jangan Stella, kemungkinan itu adalah makhluk yang diceritakan oleh Tuan Pobio. Namanya adalah..." Namun Fox saat itu nggak bisa menjelaskan nama makhluk itu karena Fox melupakan namanya. Melihat Fox yang saat itu kebingungan, Nemu pun berkata, "Lupakan saja, namanya tidak penting. Yang jelas, makhluk itu terlalu berbahaya, jadi kita harus secepatnya lari dari sini." Namun tiba-tiba muncullah sebuah api raksasa yang mengelilingi makhluk itu, yang membuat makhluk itu pun langsung musnah saat itu. Fox, Stella, dan Nemu pun sangat terkejut. Pasukan Clement, pemuja naga, serta prajurit Eurasiania juga kena mental karena Charybdis di one hit sama Benimaru. Stella saat itu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa makhluk itu bisa lenyap begitu mudah? Namun di sini Fox menyadari bahwa itu adalah serangan dari Benimaru. Prajurit Clement yang melihat itu pun gak nyangka bahwa makhluk itu bisa dilenyapkan dengan satu serangan. Mereka pun kemudian berkata, "Itu mustahil." Jadi mereka sudah sangat menahan diri sama kita sejak awal. Aku sudah tidak punya niat melawan karena sangat jelas perbedaan kekuatan terlihat sangat jauh. Alvaro dan pasukan Clement yang lain pun saat itu langsung menyerah.
Melihat hal itu, prajurit dari Yurazania pun berkata, "Baiklah, kami akan menjamin nyawa kalian sebagai tawanan perang." Mendengar kata menyerah dari Alvaro, Stella pun langsung marah-marah dan berkata, "Hei, kenapa kalian malah menyerah begitu aja? Bukankah kalian masih sanggup untuk bertarung?" Namun gak lama setelah itu, terdengarlah suara. Dengarlah semuanya. Komandan tertinggi dari pasukan Clemency Yangza telah mati dan berubah menjadi Charybdis di tengah pertempuran. Tetapi dia berhasil dilenyapkan oleh api dari komandan tertinggi yang tidak lain adalah Benimaru. Karena itu, di sini aku mendeklarasikan kemenangan pasukan Tempest dan Yurazania. Bagi prajurit pasukan Clement, segeralah menyerah. Jika kalian melakukan hal itu, kami akan menjamin selamatnya nyawa kalian. Kata-kata itu ternyata disebutkan oleh Albis. Mendengar itu, seluruh pasukan Clement pun langsung mengangkat tangannya untuk menyerah. Karena saat itu perang telah selesai. Benimaru pun berkata, "Perang telah berakhir. Perlakukan orang-orang yang menyerah dengan baik." Si botak Midley juga berkata, "Seperti yang kalian dengar dari Benimaru, para pemuja naga, sembuhkan orang-orang yang terluka." Dan setelah itu, mereka pun menyembuhkan orang-orang yang saat itu terluka. Vos pun saat itu berkata, "Sepertinya baik dari prajurit Lancashire dan pasukan Tempest tidak ada yang terluka parah." Stella juga berkata, "Prajurit pendeta juga sama, tidak ada yang terluka." Nemu pun kemudian berkata, "Akhirnya hal yang sangat merepotkan pun telah selesai." Dan setelah itu, Vos pun mulai mengingat kata-kata sebelumnya. Vos yang panik itu pun langsung mendekat ke arah Nemo sambil berkata, "By the way Nemo, soal Tuan Carrion, benarkah dia baik-baik aja?" Nemo pun kemudian berkata, "Tuan Carrion baik-baik aja. Dia bahkan terlihat akrab sama Nona Frey dan sudah pergi ke Walpurgis bersama." Mendengar itu, Vos pun jadi senang banget. Namun tiba-tiba di belakang mereka muncullah Midley, Benimaru dan Albis yang saat itu berkata, "Oi kalian bertiga, kami ingin berbicara dengan kalian sebentar." Mendengar mereka yang saat itu dengan raut wajah yang sangat serius, Vos, Stella dan Nemo pun jadi ketakutan. Mereka pun langsung berdiri tegak untuk mendengar perkataan Benimaru. Benimaru pun saat itu berkata, "Ini bukan seperti ada masalah dengan kalian atau apa. Selain itu, kami ingin berbicara terutama dengan Nemo yang ada di sana." Namun belum berbicara, Nemo malah tidur sambil berdiri yang membuat semua orang yang ada di sana pun kaget banget. Si botak Midley bahkan gak bisa ngomong apa-apa dan cuma berkata, "Si gadis satu ini cukup unik sekali." Botak Midley pun kemudian berkata pada Stella, "Aku ingin berbicara padamu." Stella pun jadi ketakutan dan mencoba membela dirinya di depan Midley. Namun Midley malah menokok kepala dari Stella dan memintanya untuk tidak mengatakan apapun. Dan di sini terlihatlah Albis yang masih khawatir. Albis pun berkata, "Sebenarnya aku ingin tahu tentang rencana Raja Iblis Prey yang membawa Tuan Carrion, tapi sepertinya nggak bisa diketahui." Vos pun saat itu berkata, "Tuan Carrion baik-baik aja. Saya tidak tahu detailnya. Sepertinya dia bisa ikut dalam Walpurgis." Mendengar kalau Tuan Carrionnya baik-baik aja dan bukan mau dieksekusi mati, Albis pun jadi senang dan berkata, "Kau harusnya mengatakan hal itu dari tadi." Tetapi Albis memasang wajah yang terlihat sangat marah yang membuat Vos saat itu sampai ketakutan. Dan kemudian Albis pun berkata, "Karena aku sudah tahu kalau Tuan Carrion baik-baik aja. Untuk saat ini, aku sudah puas dengan informasi itu." Benimaru pun saat itu tersenyum di samping Albis. Benimaru pun berkata, "Sisanya kita tinggal percaya kepada Tuan Rimuru dan menunggu sampai Walpurgis selesai." Mendengar itu,
Semua orang yang ada di sana pun mematuhi perkataan Benimaru. Dan setelah kejadian itu, Fox pun berkata kalau dirinya tadi gugup sekali karena mengira bakalan dimarahin sama mereka. Namun di sini Stella masih protes. Stella pun berkata, pertandingan kita belum selesai. Fox yang mendengar itu pun berkata, kita akan mencobanya lain kali. Namun tiba-tiba terdengarlah sebuah bunyi aneh di sana yang tidak lain adalah bunyi perut dari Fox. Fox pun berkata, sepertinya aku sudah sangat lapar sekarang. Stella juga berkata, mau gimana lagi? Kalau begitu, aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Nemo yang ada di sana juga berkata, aku mau tidur aja di sini. Namun, Fox malah ikut menarik Nemo dan mengajaknya untuk mencoba masakan dari Stella. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!